Salve! Orang-orang Protestan sibuk mempermasalahkan gelar Bunda Maria sebagai tabut perjanjian Allah yang baru. Walaupun tidak semua aliran berpandangan yang sama, namun kebanyakan orang-orang Protestan menganggap gelar yang diberikan Gereja Katolik ini terlalu berlebih-lebihan diberikan kepada Bunda Maria. Mungkin bisa dianggap bahwa, menurut mereka, tabut perjanjian Allah dalam perjanjian lama yang sangat kudus itu tidak patut disandingkan dengan Bunda Maria. Sebagai seorang Katolik, saya bisa menegaskan bahwa Bunda Maria, sang tabut perjanjian Allah yang baru di dalam perjanjian baru, jauh lebih amat kudus daripada tabut perjanjian Allah di dalam perjanjian lama. Mau tahu lebih jauh penjelasannya? Silahkan lanjut nonton video ini. Saya akan berikan penjelasan lebih lanjut, kemudian disusul penjelasan oleh Elia Miron seorang Protestan Lutheran, kemudian oleh Bambang Nursena seorang tokoh Ortodoks Asiria Timur, dan Sam Shamoun seorang mantan Protestan yang sekarang telah menjadi pengikut Kristus di dalam Gereja Katolik. Gini, sekalipun mereka terdahulu, saya kan tanya apa dasar kitab sucinya mereka, sampai mereka menghubungkan tabut yang ada di dalam PL dan Maria yang ada dalam perjanjian baru. Saya kira tidak punya dasar ya. Itu hermeneutika, Pak. Bapak ngerti hermeneutika enggak? Saya sudah berikan alasannya bahwa di dalam kandungan Bunda Maria itu ada sang roti hidup, Yohanes 6 ayat 35 ya. Kemudian ada sabdanya yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, dan imam besar yang tertinggi, Ibrani 8 ayat 1. Kan saya udah sebutkan itu. Itu hermeneutika. Apa sih yang orang yang menyebabkan tabut ini sangat dihormati? Karena tabut itu ditaruh loh batu yang isinya hukum yang diberikan kepada kita. Jadi di situ sebetulnya terkandung firman Tuhan. Nah, tabut yang berasal dari kayu yang dilapis emas ini saja kita hormati sedemikian rupa karena dia bukan sekedar benda, tapi tabut yang mengandung firman Allah. Ya sekarang bayangkan bagaimana ketika zaman perjanjian baru, tabutnya bukan lagi fisik, tapi tabutnya itu adalah raga suci Bunda Maria. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku terkasih di dalam Kristus. Saya seorang Katolik dan saya paham mengapa Maria disebut tabut perjanjian Allah yang baru. Kebanyakan umat Protestan terlalu fokus pada tabut perjanjian Allah dalam perjanjian lama sehingga lupa bahwa ada tabut perjanjian Allah yang baru yaitu Bunda Maria. Loh, kok Bunda Maria sih? Kok bisa? Nah, disinilah contoh salah satu kepenuhan ajaran iman Kristiani yang ada di dalam Gereja Katolik yang tidak ada di dalam Protestantisme karena doktrin sesat sola scriptura. Begini, sumber kebenaran Gereja Katolik ada 3 yaitu Alkitab, tradisi suci gereja dan magisterium gereja, jauh lebih lengkap dari aliran Protestan manapun. Berdasarkan prinsip ajaran Kristus, para rasul dan para bapak gereja, Gereja Katolik mengajarkan agar dalam membaca kitab suci, kita membaca kitab perjanjian lama melalui terang perjanjian baru dan sebaliknya. Lihat KGK 129. Kristus juga mengajarkan demikian. Perhatikan saat penampakannya di jalan ke Emmaus dalam Lukas 24 ayat 13-35. Yesus menjelaskan isi kitab suci, atau perjanjian lama, di dalam terang penggenapannya melalui kedatangannya, pelayanannya, sengsaranya, kematiannya, dan kebangkitannya. Inilah perjanjian baru. Lihat juga Santo Paulus ketika membandingkan Adam dengan Yesus di dalam Roma 5 ayat 12-21. Demikian pula Santo Petrus,
ketika membandingkan baptisan dengan air bah Nabi Nuh di dalam 1 Petrus 3 ayat 20-21. Dengan prinsip yang sama, para bapak gereja mengajarkan bahwa Bunda Maria adalah sang tabut perjanjian baru yang dikuduskan oleh Allah. Maka tabut perjanjian lama harus dipahami melalui terang perjanjian baru. Tabut perjanjian lama yang berisi tongkat Harun, mana, dan 2 loh batu harus dipahami melalui terang perjanjian baru, yaitu Bunda Maria sebagai tabut perjanjian Allah yang baru. Mengapa demikian? Karena Bunda Maria mengandung Yesus yang adalah imam tertinggi, yang diwakili dengan tongkat Harun di dalam tabut perjanjian lama. Yesus adalah sang roti hidup, yang diwakili dengan mana di dalam tabut perjanjian lama. Dan, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang diwakili dengan 2 loh baru yang berisi firman Allah, yaitu Dekalog di dalam tabut perjanjian lama. Di dalam kitab perjanjian lama, yaitu di kitab Keluaran bab 25 sampai dengan 31, kita melihat bagaimana spesifiknya Allah saat ia memerintahkan Nabi Musa untuk membangun kemah suci dan tabut perjanjian. Ukurannya, bentuknya, bahannya, warnanya, pakaian imamnya, sampai seniman yang membuatnya. Lihat Keluaran 31 ayat 1-6, semua ditunjuk oleh Tuhan. Hanya imam, yaitu Harun dan keturunannya, yang boleh memasuki tempat maha kudus itu dan ia pun harus disucikan sebelum mempersembahkan korban di kemah suci. Lihat Keluaran 40 ayat 12-15. Jika ia berdosa, maka ia akan meninggal seketika pada saat ia menjalankan tugasnya di kemah itu. Lihat Imamat 22 ayat 9. Hal ini menunjukkan bagaimana Allah sangat mementingkan kekudusan tabut suci itu, yang di dalamnya diletakkan roti mana. Lihat Keluaran 25 ayat 30, dan 2 loh batu ke-10 sabda perintah Allah. Keluaran 25 ayat 16, dan tongkat Imam Harun. Bilangan 17 ayat 10 dan Ibrani 9 ayat 4. Nah, terhadap benda mati saja Allah begitu mengistimewakannya. Betapa lebih istimewanya perhatian Allah pada kekudusan Bunda Maria, sang tabut perjanjian baru, karena di dalamnya terkandung putranya sendiri, sang roti hidup. Lihat Yohanes 6 ayat 35. Sang sabda yang menjadi manusia. Lihat Yohanes 1 ayat 14, dan sang imam besar yang tertinggi. Lihat Ibrani 8 ayat 1. Sampai di sini kalian paham? Berikutnya, kalian paham tipologi Alkitab gak? Tipologi Alkitab adalah teori yang menjelaskan hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Teori ini menggunakan simbolisme untuk menunjukkan bahwa orang atau benda di perjanjian lama mewakili orang atau benda di perjanjian baru. Begini, tipologi Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru, terlihat melalui perbandingan kisah antara saat Raja Daud menjemput tabut perjanjian lama. Lihat 2 Samuel 6 ayat 6-7, 9, dan 11, dan 1 Tawarikh 13 ayat 9-10, dan kisah Bunda Maria yang sedang mengandung Kristus mengunjungi Elisabet saudaranya. Lihat Lukas 1 ayat 43-56. Perhatikan. Pertama, kota emas sebagai tabut perjanjian lama menempuh perjalanan ke rumah Obed-Edom di pegunungan Yudea. Lihat 2 Samuel 6 ayat 1-11. Adalah tipologi Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru menempuh perjalanan ke rumah Elisabet dan Zakaria di pegunungan Yudea. Lukas 1 ayat 39. Kedua, di hadapan kota emas sebagai tabut perjanjian lama, berpakaian sebagai imam, Raja Daud menari dan melonjak di depan tabut perjanjian. Lihat 2 Samuel 6 ayat 14. Bandingkan dengan di hadapan Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru, Yohanes Pembaptis yang berada dalam garis turunan imam melonjak di dalam rahim ibunya saat Maria datang. Lihat Lukas 1 ayat 41. Ketiga, di hadapan kota emas sebagai tabut perjanjian lama, Daud bertanya, bagaimana tabut Tuhan dapat sampai kepadaku? Lihat 2 Samuel 6 ayat 9. Bandingkan dengan di hadapan Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru, Elisabet bertanya, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Lihat Lukas 1 ayat 43. Keempat, di hadapan kota emas sebagai tabut perjanjian lama, Daud bersorak di hadapan tabut perjanjian. Lihat 2 Samuel 6 ayat 15.
Bandingkan dengan di hadapan Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru, Elizabeth pun berseru dengan suara nyaring di hadapan Maria. Lihat Lukas 1 ayat 42. Kelima, kota emas sebagai tabut perjanjian lama tinggal di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Lihat 2 Samuel 6 ayat 11. Bandingkan dengan Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru tinggal di rumah Elizabeth saudaranya selama 3 bulan. Lihat Lukas 1 ayat 56. Keenam, dengan kehadiran kota emas sebagai tabut perjanjian lama, Obed-Edom diberkati. Lihat 2 Samuel 6 ayat 11. Bandingkan dengan kehadiran Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru, kata diberkatilah digunakan hingga 3 kali. Ini menandakan bahwa seisi rumah tersebut dipenuhi berkat Tuhan. Lihat Lukas 1 ayat 39-45. Ketujuh, kota emas sebagai tabut perjanjian lama kembali ke rumahnya dan akhirnya menetap di Yerusalem, di mana hadirat Tuhan dan kemuliaannya dinyatakan di bait Allah. Lihat 2 Samuel 6 ayat 12, 1 Raja-Raja 8 ayat 9-11. Bandingkan dengan Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru kembali ke rumahnya dan akhirnya ke Yerusalem. Ketika ia mempersembahkan Yesus, Tuhan yang menjelma menjadi manusia, di bait Allah. Lihat Lukas 1 ayat 56 dan bab 2 ayat 21-22. Jadi saudara-saudariku semua dalam Kristus, persyaratan kekudusan Bunda Maria, sang tabut perjanjian baru, pastilah jauh lebih tinggi daripada kekudusan tabut perjanjian lama yang tercatat dalam kitab Keluaran, Samuel, dan Tawarikh itu. Bunda Maria, sang tabut perjanjian baru, harus kudus, dan tidak mungkin berdosa, karena Allah sendiri masuk dan tinggal di dalam rahimnya. Secara khusus dan unik, Bunda Maria sudah ditebus oleh putranya sendiri pada saat ia dikonsepsi. Itulah mengapa malaikat Gabriel menyebutnya penuh rahmat, atau kecheritomene dalam bahasa Yunani. Bunda Maria sang tabut perjanjian Allah yang baru inilah yang kemudian nampak dalam kemuliaan surga, seperti yang ditulis oleh Santo Yohanes di dalam kitab Wahyu bab 11 ayat 19 sampai bab 12 ayat 1. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Sebagai tambahan dari ayat-ayat Alkitab di dalam tipologi yang saya jelaskan tadi, berikut ini saya berikan dasar Alkitabiah mengapa Bunda Maria disebut sebagai tabut perjanjian Allah. Yang pertama, Wahyu 11 ayat 19 hingga bab 12 ayat 1-2, tentang Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru. Kedua, Keluaran bab 25 ayat 30, Keluaran 25 ayat 16, Bilangan 17 ayat 10, dan Ibrani 9 ayat 4, tentang isi tabut perjanjian lama yaitu roti mana, 2 loh batu ke-10 firman perintah Allah, dan tongkat Imam Harun. Ketiga, Lukas 1 ayat 35, Yohanes 6 ayat 35, Yohanes 1 ayat 14, dan Ibrani 8 ayat 1, tentang isi tabut perjanjian baru yaitu Bunda Maria adalah Yesus putranya, sang roti hidup, sang firman yang menjadi manusia, sang imam agung yang duduk di sisi kanan tahta yang maha besar di surga. Cermati hal maha penting yang tidak disadari oleh orang-orang Protestan, yaitu bahwa Tuhan Yesus mengambil dagingnya, darahnya, seluruh sel-sel kemanusiaannya dari Bunda Maria. Jadi seluruh keberadaan Tuhan Yesus sebagai manusia, seluruh kedagingannya, seluruh kedarahannya adalah keberadaan, darah, dan daging Bunda Maria. Jadi Bunda Maria harus kudus tanpa noda dan celah dosa supaya darah dan dagingnya menjadi darah dan daging Tuhan Yesus yang tanpa dosa. Itulah mengapa Alkitab mengajarkan Bunda Maria adalah tabut perjanjian Allah yang baru. Ia kudus, murni, dan tanpa celah dosa. Berikut ini, saya berikan dasar tradisi suci gereja yaitu pengajaran-pengajaran para bapak gereja dari abad ketiga tentang Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru. Silahkan disimak. 1. Santo Hippolytus, tahun 235. Maria adalah tabut yang dibentuk dari kayu yang tidak lapuk.
Sebab dengan ini dinyatakan bahwa tabernakelnya dilepaskan dari kelapukan dan kerusakan. Santo Hippolytus, Oration Inilut, Dominus Pascit Me. 2 Santo Athanasius dari Alexandria, tahun 296 hingga 373. O perawan yang terhormat, sungguh engkau lebih mulia daripada semua yang mulia. Sebab siapakah yang sama mulianya, o tempat kediaman Sang Sabda Tuhan? Dengan siapakah dari antara makhluk ciptaan akan kubandingkan engkau, o perawan? Engkau lebih mulia dari mereka semua, o tabut perjanjian, yang diliputi oleh kemurnian bukan oleh emas. Engkau adalah tabut di mana ditemukan bejana emas yang mengandung roti mana yang sesungguhnya, yaitu, daging di mana keilahian tinggal menetap. Santo Athanasius dari Alexandria, homili dari Papirus Turin, bab 71 ayat 216. 3. Santo Gregorius Sang Pembuat Mukjizat, tahun 213-270. Mari menyanyikan melodi yang diajarkan kepada kita oleh harpa Raja Daud dan mengatakan, bangunlah, oh Tuhan, ke tempat perhentianmu, engkau dan tabut tempat kudusmu. Sebab sesungguhnya perawan Maria adalah sebuah tabut yang dilapisi dengan emas baik di sisi dalam maupun luar, bahwa ia telah menerima seluruh kekayaan tempat kudus itu. Santo Gregorius, homili pada perayaan kabar sukacita kepada Santa Perawan Maria. Dan yang terakhir, berikut ini saya jelaskan dasar magisterium gereja tentang Bunda Maria sebagai tabut perjanjian Allah yang baru. Katekismus Gereja Katolik 2676 mengajarkan sebagai berikut. Maria, yang di dalamnya Tuhan sendiri tinggal, adalah puteri Sion secara pribadi, tabut perjanjian, dan tempat di mana kemuliaan Tuhan bertahta. Ia adalah kemah Allah di tengah-tengah manusia, lihat Wahyu bab 21 ayat 3. Penuh rahmat, Maria menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia yang mengambil tempat tinggal di dalamnya dan hendak Ia berikan kepada dunia. Berikut ini saya akan tampilkan pengajaran Elia Miron, seorang Protestan aliran Lutheran, yang mengajari seorang penanya Protestan yang mempertanyakan mengapa orang Katolik menyebut Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru. Silahkan disimak baik-baik. Oke, saya kemarin sempat dengar Bung Elia sampaikan bahwa tentang Maria yang adalah tabut perjanjian itu ya, kalau tidak salah ya. Itu kira-kira dasarnya apa ya? Dasar kitab sucinya apa ya? Maria adalah tabut perjanjian baru karena di dalam kandungan Maria ada apa yang ada di dalam tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian, ya, ada 3. Hukum, 2 loh batu, tongkatnya si Harun, keimamatan, dan juga roti mana yang memberi hidup. Di dalam kandungan Bunda Maria ada Yesus Kristus yang adalah sang hukum, yang adalah imam dari Melkisedek, dan yang adalah sang hidup itu sendiri. Jadi Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru, bahwa di dalam Dialah firman itu adalah hukum yang mengimamati kita dan yang menghidup kita, itu menjadi daging. Ayatnya secara eksplisit ada nggak? Tidak ada. Tapi itu adalah pandangan-pandangan gereja-gereja purba, dan itu punya reasonnya, tidak asal dibuat. Karena memang jelas bahwa apa yang ada di dalam tabut perjanjian itu telah digantikan kepada apa yang baru, yaitu Bunda Maria, Sang Theotokos. Oke. Kira-kira yang menjadi rujukan dari bapak-bapak gereja itu siapa yang berpandangan seperti itu ya? Ya, itu pandangan mereka. Iya, salah satunya siapa ya? Karena saya melihat ya, ini kalau dipaksakan malah tidak punya dasar kitab suci sebenarnya ya. Dan kalau ditarik ya, tidak ada kovenan yang mengkaitkan itu. Bahkan rujukan kepada Maria sebagai tabut perjanjian itu pun saya kira terlalu dipaksakan menurut saya.
ya, Santo Gregory, Bishop of Taurus di abad kelima mengatakan, ya, the Lord commanded the body of Mary be taken in a cloud into paradise, where now rejoined to the soul Mary reposes with the chosen ones. Bapak Gereja Santo Germanes I mengatakan, patriark di Konstantinopel mengatakan, thou art the dwelling place of God, exempt from all dissolution into dust. Perjanjian lama, tabut perjanjian itu lambang kehadiran Allah, di mana hukum itu ada di dalam ketiga hal tadi. Maka di dalam perut Bunda Maria, Allah itu berinkarnasi untuk hadir ke dunia. Karena tanpa rahim Bunda Maria, karena dia memang yang dipilih oleh Allah, dia tidak datang menjadi daging. Ya, Yohanes Damaskus dari abad ke-7 mengatakan, he who had been pleased to become incarnate of her was pleased to honor her immaculate and undefiled body with incorruption prior to the common and universal resurrection. Banyak, ada sangat banyak. Ya, jadi kalau kamu katakan rujukan mereka itu banyak, ada dari abad ke-5, ada dari abad ke-7, ada dari abad ke-6. Oke, tapi apakah semua mereka itu punya dasar kitab suci tidak? Ya, bukankah mereka yang mengkanonkan kitab suci? Ya, tapi maksudnya gini, kemarin ya. Sekarang saya tanya. Yang lebih tahu kitab suci mereka ini yang mengumpulkan kitab suci atau kita? Lah, oke, gini. Mereka memang mengkanonkan kitab suci. Jangan berpolemik. Yang lebih tahu kitab suci ini, yang lebih tahu zaman dahulu itu kita yang hidup di zaman sekarang, atau mereka yang berbicara ini yang mengkanonkan kitab suci? Sekalipun mereka terdahulu, saya kan tanya apa dasar kitab sucinya mereka sampai mereka menghubungkan tabut yang ada di dalam PL dan Maria yang ada dalam perjanjian baru. Saya kira tidak punya dasar ya. Itu hermeneutika, Pak. Bapak ngerti hermeneutika enggak? Saya sudah berikan alasannya bahwa di dalam kandungan Bunda Maria itu ada sang roti hidup, Yohanes 6 ayat 35, ya. Kemudian ada sabdanya yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, dan imam besar yang tertinggi, Ibrani 8 ayat 1. Kan saya udah sebutkan itu. Itu hermeneutika. Bapak-bapak gereja. Oke, saya berarti itu bukan harus menjadi keharusan bagi semua orang percaya. Lalu apa yang menjadi keharusannya? Lalu kalau kamu mengatakan itu tidak keharusannya, lalu apa yang menjadi keharusannya? Tidak perlu, itu kan tidak punya dasar. Oke, saya sudah sebutkan dasarnya. Lalu apa dasarnya untuk menyangkali apa yang saya sebutkan bahwa Maria adalah tabut perjanjian? Tidak punya dasar. Apa dasar yang kamu punya? No, kamu melawan saya, maka saya harus balikkan itu sama kamu. Apa yang menjadi dasar untuk menolak pandangan bapak-bapak gereja itu? Ya karena memang tidak tertulis secara eksplisit kayak gini. Maksudnya tidak ada rujukan atau kalau begitu, kalau kamu tentang tertulis, di mana ayat tertulis tentang Trinitas? Lalu kenapa kamu beriman pada Trinitas? Bukankah Trinitas itu hermeneutika? Prinsip. Kenapa kamu percaya kepada frasa itu? Di dalam Alkitab tidak ada Maria adalah tabut perjanjian baru, tapi prinsipnya ada. Di dalam Alkitab tidak ada kata Trinitas, tapi prinsipnya ada. Lalu apa argumentasi yang bisa kamu bawa untuk melawan itu? Kamu tidak punya, karena kamu tidak mengerti tradisi lisan, pengajaran-pengajaran yang tidak masuk dalam kanon. Inilah kadang orang-orang modern ini, mereka tidak merendahkan dirinya, dan mereka tak tahu terima kasih kepada bapak-bapak gereja, kepada bapak-bapak apostolik. Meskipun saya bukan Katolik, saya bukan Ortodoks, tapi saya sangat berterima kasih kepada gereja Katolik. Saya berterima kasih kepada Ortodoksia, dan juga kepada bapak-bapak gereja yang mereka junjung tinggi dan mereka hormati. Kita Protestan pun harusnya begitu, Pak. Karena tanpa mereka kitab suci kita ini nggak bisa kita pegang.
Di mana ayatnya tertulis? Di mana ayatnya tertulis? Imanmu seperti iman abad ke-7 kalau begitu. Ayatnya tertulis di mana? Di mana ayat Alkitab kamu harus pakai dasi? Lalu kenapa kamu pakai dasi? Di mana ayat Alkitab berkata Trinitas? Lalu kenapa kamu beriman pada Trinitas? Itu hermeneutika. Jadi belajar Alkitab tuh jangan tanggung-tanggung. Biar kamu mengerti nafas Alkitab itu apa. Di dalam Alkitab juga nggak ada dikatakan bahwa Allah itu yang begini, yang begitu. Itu hermeneutika. Karena kenapa Alkitab itu integral. Ini ada karena ini ada karena ini ada karena ini. Diferensiasinya balik lagi. Baca Alkitab tuh begitu. Jangan dipotong-potong. Kalau Anda bertanya seperti itu, kalau Anda berpikir seperti itu, imanmu seperti iman orang abad ke-7. Di mana ayatnya Yesus akulah Tuhan sembahlah aku? Di mana ayatnya Maria adalah tabut perjanjian? Di mana? Kalau gitu saya tanya balik, di mana ayatnya Allah adalah Tritunggal? Enggak ada kan? Tapi nafasnya ada enggak? Ada. Maria adalah tabut perjanjian, tidak ada tertulis secara eksplisit. Tapi nafasnya ada enggak? Ada. Saya sudah kasih tahu. Karena dia mengandung sang roti hidup, Yohanes 6 ayat 35, dia mengandung firman Allah yang hidup, Yohanes 1 ayat 14, dan dia mengandung imam besar yang agung yang maha tinggi, Ibrani 8 ayat 1. Saya tanya sama kamu, kamu punya prinsip apa untuk menentang itu? Kamu nggak punya. Jadi rendahkan dirimu, tunduklah kepada pengajaran-pengajaran yang terdahulu. Tapi setidaknya saya punya reason kenapa saya mau mengatakan hal yang seperti ini. Kamu nggak punya alasan kan untuk menolak itu? Kamu hanya bilang, udah nggak penting. Kalau orang tuamu saja kamu hormati, kenapa orang tuanya Kristus tidak kamu hormati? Itu tadi pengajaran Elia Miron ke penanya Protestan yang tidak mengerti mengapa Bunda Maria disebut tabut perjanjian yang baru. Walaupun ayat Alkitabnya sudah dipaparkan sebagai hermeneutika, tetapi otaknya tetap beku. Mari kita doakan semoga Roh Kudus mencairkan kebekuan otaknya sehingga pikirannya terbuka dan mulai memahami. Sekarang, mari kita lanjut dengarkan penjelasan Bapak Bambang Nursena, seorang teolog dari Gereja Ortodoks Asia Timur, tentang Bunda Maria adalah tabut perjanjian yang baru. Kesalahpahaman. Lalu berlatar belakang dari perjanjian lama ya. Kenapa gereja sangat menghormati Bunda Maria? Perhatikan gambar ini. Ini adalah yang disebut Aron Haberit, tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu begitu sakralnya, sampai orang ketika tabut perjanjian itu hilang pada saat bait suci yang pertama zamannya Nebukadnezar, ada banyak versi. Versinya kitab Makabe dengan versinya Yahudi, macam-macam berbeda. Tetapi di situ yang disepakati bahwa tabut perjanjian ini sudah hilang ketika Nebukadnezar menghancurkan bait suci yang pertama. Kemudian Flavius Josephus pada tahun 90-an menyaksikan bahwa tidak ada lagi tabut perjanjian pada masa bait Allah yang kedua yang disaksikan pada zaman Yesus itu. Bait Allah yang kedua tidak lagi memiliki tabut perjanjian dengan isinya misalnya buli-buli emas yang berisi mana. Lalu ada 10 perintah Tuhan. Apa sih yang orang yang menyebabkan tabut ini sangat dihormati? Karena tabut itu ditaruh loh batu yang isinya hukum yang diberikan kepada kita. Jadi di situ sebetulnya terkandung firman Tuhan. Nah, tabut yang berasal dari kayu yang dilapis emas ini saja kita hormati sedemikian rupa karena dia bukan sekedar benda, tapi tabut yang mengandung firman Allah. Ya sekarang bayangkan bagaimana ketika zaman perjanjian baru, tabutnya bukan lagi fisik, tapi tabutnya itu adalah raga suci Bunda Maria. Dan itu sudah menjadi permenungan gereja sejak awal ya. Misalnya di dalam kitab Ibrani kita bisa melihat dulu tabut perjanjian itu. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dan emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas yang berisi mana
tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian Tuhan. Jadi karena mengandung firman Tuhan itulah, maka tabut itu begitu sakralnya. Dalam konteks seperti ini bandingkan 3 aspek yang mengisi tabut perjanjian itu. Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga. Bukankah ini menunjuk kepada mana? Kata Yesus kepada mereka, bahwa nenek moyang Israel itu sudah makan mana, tetapi mereka mati. Tapi Yesus adalah roti yang turun dari surga. Karena roti yang dari Allah adalah roti yang turun dari surga yang memberi hidup kepada dunia. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak haus lagi. Jadi Kristus itu adalah roti surgawi. Yang tidak lain adalah mana yang disimpan di tabut perjanjian. Kedua, Yesus Kristus adalah imam besar perjanjian baru. Ini penggenapan dari isinya tabut itu adalah tongkat Harun. Inti dari segala yang kita bicarakan itu ialah kita memiliki imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Jadi tongkat Harun itu otoritas keimamatan, dan imamat perjanjian baru, Kohen, Habrit, Hakadasah, itu dipegang oleh Sang Kristus, imam besar perjanjian baru. Dan ketiga, Yesus adalah kalimatullah. Dia adalah sabda Allah. Pada mulanya adalah sabda, dan sabda itu bersama Allah, dan sabda itu adalah Allah. Yesus adalah kalimatullah. Di dalam bahasa Arab disebut fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Penggenapannya dari loh batu itu ditulisi oleh Allah. Sebenarnya Yesus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Bukankah Asyarat Hadivarim, 10 perintah Tuhan itu isinya pertama menyangkut dimensi vertikal. Anoki Adonai Eloheka Aser Hosetika mi'aret Misrayim mibet afadin. Akulah Tuhan Allah kamu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itu ditempatkan jadi hukum pertama di sistematik Yahudi. Kemudian hukum yang kedua, lo yihye lecha Elohim akherim alpanai. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Hukum-hukum yang pertama ini semua menyangkut tentang hubungan manusia dengan Allah. Sementara hormatilah ayah, ibumu dan sebagainya, jangan membunuh, jangan berzina, itu hubungan horizontal manusia dengan manusia. Tabut perjanjian sendiri isinya adalah hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama. Itu yang tergenapi dengan Kristus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Karena itu berdasarkan permenungan yang sangat dalam itu, maka Santo Yohanes anak Zebedius ketika berada di Pulau Patmos mendapatkan wahyu dari Yesus Kristus. Dia menyaksikan seperti ini dalam Wahyu pasal 11 ayat 19 sampai dengan ayat 12 ayat 3, pasal 12 ayat 3. Maka terbukalah bait suci Allah di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru gurub, dan gempa bumi dan hujan es lebat. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang yang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Ini sebetulnya penggenapan dari peperangan antara iblis dan anak Allah. Jadi di dalam kitab Wahyu ini kita lihat dulu satu-satu bahwa dia melihat tabut perjanjian. Aaron habrito behaikal, tabut perjanjian dalam bait suci itu. Tabut itu tadi saya katakan sudah hilang sejak tahun 586 sebelum Masehi. Dan menurut buku Makabe pasal
2 Makabe pasal 27 itu disebutkan di sana bahwa saat penjarahan bait suci itu Nabi Yeremia menyembunyikan tabut perjanjian itu di satu tempat yang harus tetap dirahasiakan sampai Allah mengumpulkan kembali umatnya. Menurut catatan itu disimpannya di Nebo, yaitu di tempat di mana Musa melihat tanah perjanjian tapi tidak bisa memasukinya. Lalu Wahyu pasal 12, 1-3, tabut perjanjian itu ternyata bukan kotak emas dalam perjanjian lama, tetapi perempuan yang berselubungkan matahari. Dan kata perempuan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu gune, bentuk singkat dari gunaikos. Dan gunaikos itu adalah Isah dalam bahasa Ibrani. Manusia laki-laki itu kalau Isah itu adalah perempuan. Dan ini akan membuka misteri siapa perempuan itu sebenarnya. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat 7 tadi, naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Jadi ada misteri apa sehingga ketika tabut perjanjian yang baru itu mau melahirkan anaknya, maka iblis datang untuk menggagalkan rencana itu. Itulah yang disebut proto-evangelion, Injil pertama. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, Sefer Beresit atau kitab Genesis menubuatkan penebusan Sang Mesias setelah kejatuhan manusia pertama. Dan itu dicatat di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Artinya keturunan dari perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Engkau, iblis, akan meremukkan tumitnya. Inilah penyalipan. Coba perhatikan, ini bukan sesuatu yang kebetulan. Dan apa yang sampaikan itu bukan tafsiran gereja timur atau tafsiran saya pribadi. Itu tafsiran dari bapak-bapak gereja, ya, tercatat dalam tulisannya Alkhides Irenaeus. Alkhides itu santo, ya. Irenaeus itu adalah muridnya Polikarpus dan Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Jadi memiliki suksesi yang jelas, tidak dikarang-karang sendiri. Demikian penjelasan dari Bapak Bambang Nursena. Semakin terang benderang ya, mengapa Bunda Maria disebut dengan tabut perjanjian yang baru. Sekarang, mari kita dengarkan penjelasan Sam Shamoun, seorang apologis Katolik. Beliau sebelumnya adalah seorang Protestan yang sangat anti-Katolik. Namun sekarang ia telah menjadi seorang Katolik. Mari kita dengarkan penjelasan beliau berikut ini tentang Bunda Maria adalah tabut perjanjian yang baru. Saya akan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk Anda semua. So, how does this tie in with Mary? Okay, you ready now? The Spirit constructed the tabernacle for God to dwell in by using Bazaleel, the son of Uri, the son of Hur, and his companions. Who constructed Jesus's physical tabernacle, temple, and tent, his physical body? The Holy Spirit. Matthew 1:18, Matthew 1:20. Matthew 1:18, now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. So, when the Holy Spirit, the Holy Ghost, constructed the physical tabernacle, tent, temple of Jesus, what material he used? He used Mary's physical body, her flesh, to construct the physical temple, tent, tabernacle of Jesus. Are you seeing that? Now let me ask you another question. Is Jesus's flesh Mary's flesh? Is Jesus's bone Mary's bones? And wasn't Jesus tabernacling in the womb of Mary for 9 months as the Holy Spirit was fashioning the physical body, the physical tabernacle of Jesus, a physical tabernacle that was being born out of Mary's flesh
Mary's bones, Mary's blood. So understand, Jesus tabernacled in Mary. Mary's physical body was sanctified by the Spirit to be the physical tent of the eternal Word, housing the glory of God in her. And then he comes out of her as flesh of her flesh, bone of her bones. So his flesh is her flesh, his bone is her bones. She is the initial temple that Jesus was dwelling in, from which he derived his physical temple. That means for a season, Jesus was dwelling in Mary's physical womb, Mary's body, which means Mary's body functioned as the temple for the eternal Son, the Word. So she was housing the glory of God. That means her inner womb was the most holy place. And just like there was a curtain that separated the holy from the most holy, her outward flesh was that veil that you could not see the most holy place in which God was dwelling. Her womb, inside her. You got it now? Did it sink in? Her flesh veiled the inner chamber of her womb. That inner chamber where there was God the Son, the Word, tabernacling and fashioning and forming by the Spirit his own physical body, his physical tent, temple, tabernacle, from her flesh, her bones, her blood. If you want more proof that Mary's physical body was the initial temple of Jesus, from which he derived his own physical temple, tabernacle, tent, because his flesh is her flesh, his bone is her bones, his blood is her blood. What came upon the tabernacle at the time of Moses? The cloud. What came upon the temple of Solomon, filling the court? The cloud. What appeared at the door of the tent to meet Moses and speak to him face to face? God in the pillar of cloud. And what does that cloud, how is it described when it comes upon Jesus and the disciples? Let's go to Matthew 17:5, Luke 9:34. Look at the word used. While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them. Remember that word. Overshadowed them. The cloud coming down is described as overshadowing that which it comes upon. And behold, a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. Luke 9:34. While he thus spake, there came a cloud and overshadowed them. And they feared as they entered into the cloud. Now compare it with Mary. Luke 1:34-35, get ready to be blown away. Luke 1:34-35, get ready to be blown away. Mary asks, How can this be, seeing I'm a virgin? Watch here, guys. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. There's that term used by Luke. And Luke 9:34 and used by Matthew. Matthew 17:5. God will overshadow you, Mary, like the cloud overshadowed Jesus, the physical temple of God, like the cloud overshadowed the tent, the tabernacle, the temple. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. And whose power will overshadow you? The highest. Who will cause you to conceive? The physical temple of Jesus, the Holy Ghost, Holy Spirit. That same Holy Ghost, Holy Spirit that empowered Bezalel, the son of Uri, the son of Ur, to build the tabernacle of God. Yep, she's also the temple. That means for a season, Mary was the temple, and in her womb, the most holy place, lay the Ark of the Covenant. Because her womb was the mercy seat upon which Jesus sat. Are you getting it or no? And I didn't give you tradition, I gave you Bible. 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 Okay? Now watch here. Let me show you something else. Isaiah 37:22. Good, Sherry. I hope you do. Fall in love with Jesus and honor and cherish and love his blessed mother. We don't worship her. We revere her, and we worship and love our God and Savior Jesus Christ. You guys are crying? Really? You're going to make me cry. Oosh. Oh, boy, you're going to make me cry.
because Madonna says she's crying now. Guys, pay attention. Pay attention. Another connection with Mary. This is the word which the Lord hath spoken concerning him. The virgin, the daughter of Zion. Pay attention. Virgin, daughter of Zion, hath despised thee and laughed thee to scorn. The daughter of Jerusalem hath shaken her head at thee. I want you to pay attention to the language. Jerusalem and her inhabitants, Judah and her inhabitants, described as the virgin daughter of Zion, the virgin daughter of Jerusalem, the virgin daughter of Judah. Okay, Zephaniah 3, 14 to 17. Zephaniah 3, 14 to 17. Watch the connection with Mary. Watch. Sing, O daughter of Zion. O Israel, be glad and rejoice with all heart, O daughter of Jerusalem. Why? The Lord hath taken away thy judgments. He hath cast out thine enemy. The King of Israel, even Jehovah, is in the midst of thee. Notice he's in who? In the midst of daughter of Jerusalem, in the midst of daughter of Zion. And you're going to see that this daughter of Jerusalem, daughter of Zion, is called virgin. Okay? In that day it shall be said to Jerusalem, fear thou not, and to Zion, let not thine hands be slack. Jehovah thy God in the midst of thee. In the midst of who? Zion, Jerusalem, daughter of Zion, daughter of Jerusalem. That's called a virgin. Okay? He will rejoice over thee with joy. He will rest in his love. You will rest in his love. He will joy over thee with singing. Now, Lamentations 1:15. Chapter 1, verse 15. Lamentations 1:15. The Lord hath trodden underfoot all my mighty men in the midst of me. He hath called an assembly against me to crush my young men. Now notice this. The Lord hath trodden the virgin, the daughter of Judah, as in a winepress. Now notice. The virgin, the daughter of Judah. The virgin, the daughter of Zion. The virgin, the daughter of Jerusalem. That was Isaiah 37:22 and Lamentations 1:15. Now, Lamentations 2:13. We're almost done. Lamentations 2:13. What thing shall I take to witness for thee? What thing shall I liken to thee, O daughter of Jerusalem? What shall I equal to thee that I may comfort thee? Daughter of Jerusalem, virgin daughter of Jerusalem, virgin daughter of Judah, virgin daughter of Zion, daughter of Zion. Now, Zechariah chapter 2, verses 8 to 13. Zechariah chapter 2, verses 8 to 13. O virgin daughter of Zion, for thy breach is great like the sea. Who can heal thee? You see that? Lamentations 2:13. O virgin daughter of Zion. O virgin daughter of Zion. O virgin daughter of Jerusalem. O virgin daughter of Judah. Daughter of Judah. Daughter of Zion. Daughter of Jerusalem. Who's in your midst? Daughter of Zion. Who's in your midst? Daughter of Jerusalem. For thus saith the Lord of hosts, after the glory hath he sent unto me, unto the nations which spoiled you. For he that toucheth you, toucheth the apple of his eye. For behold, I will shake mine hand upon them, and they shall be a spoil to thy servants. And ye shall know that the Lord of hosts, and ye shall know that Jehovah of hosts has sent me. Now watch here. Pay attention. Has sent me. Watch here. Pay attention. Sing and rejoice, O daughter of Zion. For lo, I come, and I will dwell in the midst of thee, saith Jehovah. All the way to 11. And many nations shall be joined Jehovah in that day, and shall be my people, and I will dwell in the midst of thee, and thou shalt know that Jehovah of hosts has sent me unto thee. I will dwell in the midst of you, daughter of Zion. I will dwell in the midst of you, daughter of Jerusalem. Who's the daughter of Zion, daughter of Jerusalem? The virgin daughter of Zion. The virgin daughter of Jerusalem, the virgin daughter of Judah. Now, verses 12 to 13. Zechariah 2, verses 12 to 13. And the Lord shall inherit Judah, his portion in the Holy Land, and shall choose Jerusalem again. Be silent, O all flesh, before Jehovah, for he is raised up out of his holy habitation. So, let's tie all these verses together. Daughter of Zion, daughter of Jerusalem,
daughter of Judah, also called virgin daughter of Zion, virgin daughter of Judah, virgin daughter of Jerusalem. God says, I will dwell in the midst of you. I will be with you, dwell in the midst of you. In the midst of who? Daughter of Zion, daughter of Zion, daughter of Judah, daughter of Jerusalem. Literally, Jehovah dwelt in the virgin daughter of Judah, Mary, who's the virgin daughter of Jerusalem, the virgin daughter of Zion. Mary was literally the virgin daughter, descendant of Judah, inhabitant of Jerusalem and Zion, and God literally, physically was in her midst, inside her and with her. Literally, what is said about the Jerusalem, literally fulfilled in the virgin daughter of Judah, the virgin daughter of Jerusalem, the virgin daughter of Zion, the blessed mother of our Lord Jesus Christ, Mary. Luke 1, verse 30. Luke 1, verse 30. I'm about to cry right now. Luke 1, and the angel said unto her, I'm sorry, we skipped. I apologize. Luke 1, Luke 1, 28. My apologies, guys. Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. I apologize. Luke 1, 28. And the angel came unto her and said, Hail, thou art highly favored. The Lord is with thee. O beloved, holy, blessed virgin daughter of Judah. O beloved, holy, blessed virgin daughter of Jerusalem and Zion. The Lord is with thee. Maryam, the Lord is with thee. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Luke 1, 41 to 44. Pay attention to 42 and 43. Luke 1, 41 to 44. And it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit filled Elizabeth and John in her womb, who was 6 months old in the womb. And what the Holy Spirit caused them to do, moved them to do, make them do. And she spake out with a loud voice and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. And whence is this to me, that the mother of my Lord is in thee, O virgin daughter of Judah, O virgin daughter of Jerusalem, O virgin daughter of Zion, my Lord is in thee. You are the tabernacle, the temple, the ark, upon which and in whom the Lord of hosts dwells. The mother of my Lord shall come to me. The mother of my Lord. For lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb for joy. Don't forget what you just read in Luke 1:41. The Holy Spirit filled Elizabeth and filled John, who was 6 months old in the womb, filled them both, and moved them that at the sound of Mary's greeting, and when Elizabeth saw Mary, they were filled with joy, and John leapt in the womb with joy, because the mother of their Lord had entered their presence, and they recognized her. The virgin daughter of Judah, the Lord is with thee. The Lord is in your midst. The Lord is in you, O Ark of the Covenant, upon whom the Lord of hosts sits, and in whom the Lord of hosts dwell, the most holy place, your inner chamber, your womb that was veiled by your flesh. Inside was the most holy place where God dwelled, and then took flesh from your flesh, bone of your bones, and that physical body from you was his tabernacle. See? There you go. Yeah.
She's beautiful, isn't she? Moves me in my heart. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.